Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Amin. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah kedatangan Tuhan. Ayat bacaan kita terambil dari Matius 24 ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-44. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Matius 24 ayat yang ke-44. Dia lahir ke dunia sebagai juru selamat, dan dia mati, dan dia bangkit dan naik ke surga. Dan dia berjanji dia akan datang dengan cara yang sama untuk menjemput kita, para mempelainya. Saudara, hari demi hari berlalu begitu cepatnya. Semakin bertambahnya bulan dan tahun yang kita jalani, sesungguhnya semakin mendekatkan kita kepada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Seharusnya ini memacu kita lebih bersungguh-sungguh mengerjakan keselamatan kita dan semakin mengejar perkara-perkara rohani lebih dari apapun. Dalam kenyataannya masih banyak orang Kristen yang kurang peka akan hari kedatangan Tuhan. Mereka menanggapinya dengan biasa-biasa saja, seperti tidak terjadi apa-apa, bahkan cenderung apatis. Berhati-hatilah saudara, sebab firman Tuhan katakan, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam batra. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Matius 24 ayat 37 sampai 39. Saudara, pada waktu itu orang-orang di zaman Nuh sudah diperingatkan agar mereka segera bertobat dan siap sedia karena akan terjadi air bah. Namun mereka menanggapinya dengan dingin, mengabaikan dan tidak percaya. Malahan perbuatan jahat mereka semakin menjadi-jadi. Akhirnya ketika air bah itu benar-benar datang dan pintu bahtera itu ditutup, semua orang baru menunjukkan penyesalannya. Tapi semua sudah terlambat dan akhirnya mereka harus mengalami kebinasaan, kecuali Nuh dan keluarganya yang selamat. Karena mereka merespons panggilan Tuhan dan memiliki kehidupan yang berbeda dari orang-orang sezamannya. Kejadian 6 ayat 9 dikatakan, Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saudara, akankah kita tetap mengeraskan hati seperti orang-orang yang hidup di zaman Nuh? Meski kita tahu bahwa tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah di ambang pintu. Hari ini kita semua diperingatkan. Matius 24 ayat 42 dikatakan, berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Saudara, bagaimana dengan kita pagi hari ini? Apa respon kita dengan firman Tuhan, dengan renungan hari ini? Apakah kita masih apatis? Apakah kita masih biasa-biasa saja? Apakah kita tidak peduli? Saudara, firman Tuhan sangat jelas. Pada zaman Nuh, sikap yang sama itu juga mereka lakukan. Mari pagi hari ini responi firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita berbalik kepada jalan Tuhan. Masih ada kesempatan saudaraku. Masih ada waktu untuk kita kembali kepada jalan Tuhan. Untuk kita kembali kepada firman Tuhan. Untuk kita kembali kepada rencana Tuhan, yaitu kita harus hidup benar dan tidak bercela di hadapan Tuhan dan bergaul karib dengan Tuhan, maka kita akan mendapat kemenangan dan kita akan tahu kedatangan Tuhan menjemput kita semua di aun-aun permai dan kita tinggal bersama dengan Tuhan. Saudara, mari pagi hari ini saya mengajak kita semua
untuk kita meresponi panggilan Tuhan atas hidup kita. Tuhan tidak menginginkan kita binasa seperti pada zamannya Nuh, saudara. Tapi Tuhan menginginkan kita selamat dan kita hidup kekal bersama Tuhan sampai selamanya. Maukah kita senasib sama seperti orang-orang di zaman Nuh yang binasa karena air bah? Saya katakan kita pasti tidak mau, saudara. Kita mau mengalami keselamatan dan kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman pagi hari ini. Tuhan, Engkau mengingatkan kami bahwa tidak lama lagi Tuhan, ini adalah waktunya Tuhan. Engkau akan datang segera menjemput kami para mempelai Kristus. Karena itu Tuhan, buat kami senantiasa siap sedia, hidup benar tak bercela, dan hidup di dalam melakukan firman-Mu dan bergaul dengan Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan. Bawa kami Tuhan untuk mengenal dan mengerti rencana-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, biarlah Roh-Mu yang kudus terus menuntun menyertai kami, membawa kami kepada kebenaran-Mu. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudaraku, tetap semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.